guru-guru honorer dan juga mereka yang telah diangkat menjadi P3K. Ternyata Prof. Nunu ada permasalahan baru ini. Tadinya kan kita sibuk berpikir bagaimana mereka proses seleksinya bisa lulus, kemudian juga bisa diangkat dan bisa menjadi ASN P3K. Ternyata dalam prosesnya di saat mereka perpanjangan, Prof. Nunu, kemarin dimunculkan lagi, ternyata di saat perpanjangan ada kutipan-kutipan, Prof. Nunu. Nah, ini juga harus dijaga, Mas Nadiem. Ternyata kutipannya saya kaget juga, sampai 30 sampai 50 juta. Jadi kalau ibarat kata Bang Aam, beli kambing hilang sapi gitu. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Ternyata di daerah-daerah ada kutipan-kutipan, Mas Nadiem. Ngeri sekali kalau dengarnya 30 sampai 50 juta. Kalau hitung gajinya gimana cara nutupinnya kan gitu. Nah, ini menjadi catatan kepada kita semua, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi dan nanti kalau jadi OTT dan sebagainya ini semakin bahaya lagi, semakin membuat citra buruk pendidikan di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Eri Wambahul Muafiq ila komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Davi. Selanjutnya Bu Anita Yakoba. Terima kasih pimpinan, Bapak Menteri dan serta jajaran yang saya hormati. Dari sejak tadi kita sudah mendengar teman-teman Komisi 10 mengenai varian job, bahwa itu bukan bagian dari BMKM. Kami mohon pertegasannya saja. Terima kasih Bu Kiki. Terus terima kasih juga Pak Menteri untuk ketegasannya bahwa pramuka itu tidak dihapus, bahkan akan diperdalam masuk ke dalam program kokurikuler ya, dan masuk ke P5. Terima kasih sekali. Yang saya ingin tegaskan di sini adalah mengenai guru honorer, Pak. Di mana sampai saat ini masih banyak teriakan guru honorer di daerah-daerah terpencil bahwa mereka sudah lulus P1, cuman sampai saat ini NI-nya belum keluar, SK-nya juga belum keluar, dan ada keresahan mengenai batas waktu di mana Bu Nunu, di mana gaji 13 dengan gaji rapelan yang pernah dijanjikan itu takutnya ketika ini terlambat dikeluarkan SK-nya maka akan mereka tidak akan mendapat gaji 13 dengan rapelan yang pernah dijanjikan. Nah, persoalan-persoalan kenapa NI-nya belum keluar, kenapa SK-nya belum keluar, saya mendapat sedikit bocoran dari guru-guru bahwa ada persoalan sedikit baik di kementerian maupun di BKN maupun dengan BKD ya, dan BKN. Nah, ini jadi saya mohon tolong setiap persoalan yang ada tolong segera dikoordinasikan dengan baik itu dengan BKN dengan BKD, dan juga mohon juga dari kementerian, karena banyak beberapa guru honorer yang sebagian ada yang sudah menerima SK tapi sebagian belum. Nah, ini bagaimana, ada kegelisahan yang sangat besar di tingkat daerah. Saya mohon perhatian khusus untuk Bapak Ibu guru kita ini. Dan yang terakhir juga ada mohon perhatian dari kementerian mengenai guru-guru kita yang seharusnya mereka sudah dapat tunjangan khusus. Cuman sampai hari ini mereka tidak mendapat tunjangan khusus daerah terpencil karena disebabkan oleh status daerah yang tiba-tiba tidak terpencil lagi. Nah, ini menjadi teriakan khususnya guru-guru saya yang ada di Kepulauan Timur, khususnya di TTS, di Sumba, hampir seluruh daratan Nusa Tenggara Timur. Mereka betul-betul daerah miskin, mereka betul-betul mengajar di daerah yang mesti melanggar kali, sampai berapa kali itu sungai mereka harus lewati, betul-betul terpencil, tetapi sekarang statusnya sudah tidak terpencil lagi. Nah, ini mohon koordinasi dengan mungkin Bappenas, karena kenyataannya mereka masih sangat terpencil dan mereka sangat membutuhkan dana tunjangan khusus daerah terpencil itu, tapi tidak bisa didapatkan lagi karena statusnya berubah. Nah, ini mungkin mohon bantuan dari kementerian. Mari kita melihat dan kita membantu guru-guru kita. Memang kenyataannya mereka masih ada di daerah yang terpencil. Mungkin Bappenas ya, karena kita tahu penentuan daerah terpencil itu oleh Bappenas, mungkin ada koordinasi ya. Ya, Kementerian Desa, betul, Kementerian Desa, karena kenyataannya statusnya sudah tidak terpencil, padahal kenyataannya masih terpencil.
dan mereka sangat membutuhkan dana tunjangan khusus itu. Mungkin itu saja dari saya, Pak Menteri, mohon perhatiannya. Terima kasih, pimpinan. Sama-sama Bu Anita. Selanjutnya mungkin job. Ternyata mereka mendapatkan endorsement juga dari Kemendikbud, dalam hal ini adalah LLDikti. Jadi mohon, saya ingin segera memberikan satu usulan. Pertama, tentu Kementerian Pendidikan tidak boleh lepas tangan atas kejadian kebijakan MBKM. MBKM ini baik, bagus, tapi ketika dilepas menjadi konsep yang mandiri, semua mengeksersis dengan kemampuannya masing-masing. Nah, disinilah controlling, pengawasan saya rasa harus ada. Rasanya ke depan konsep rekomendasi satu pintu itu harus ada kembali. Jadi nggak bisa dilepas begitu saja. Ini kebetulan variant job mahasiswanya tidak tereksploitasi. Kita bayangkan bagaimana jika ada yang ternyata tereksploitasi. Ya, lalu kedua, bagaimanapun telah terjadi kesalahan menurut Bareskrim, maka Kementerian Pendidikan harus duduk bersama dengan Bareskrim untuk melihat dari sudut mana perbedaan antara magang dengan TPPO. Karena kalau tidak nanti ini semuanya jadi salah kaprah. Karena kita juga tidak tahu dari sudut mana pihak kepolisian menganggap ini TPPO-nya. Apakah dari dana yang disetorkan di awal, memang benar itu ada dana yang disetorkan di awal, kalau nggak salah 30 juta ya. Karena ini juga bisnis juga, ada 30 juta kali 1000 saja udah 30 miliar ya. Lalu kemudian rasanya untuk kampus-kampus yang lalai, ya, kampus-kampus yang lalai di dalam mengirim atau tidak melindungi hak siswa, rasanya perlu ada teguran atau sanksi. Kalau di dalam komisi lain itu selalu dikatakan harus ada yang bertanggung jawab. Jadi kita dalam hal ini meminta kepada pemerintah untuk siapa yang bertanggung jawab. Jadi nggak bisa dilepas begitu saja. Yang kedua, terkait masalah pramuka. Memang ini penjelasan dari Pak Nino tadi saya pikir sudah cukup jelas. Tetapi rasanya kami dari Komisi 10, saya pribadilah, meminta pramuka tetap menjadi ekskul prioritas. Karena kalau misalnya masalah wajib atau tidak wajib ini akhirnya ada dua undang-undang yang membedakan. Undang-undang Gerakan Pramuka adalah sukarela. Ya, undang-undang Sisdiknas di situ masuknya di ekskul. Maka saya mengatakan prioritas. Meminta